Hari ini adalah hari yang sangat luar biasa, karena saya percaya setiap kita dikembalikan pada posisi, pada tempat di mana Tuhan inginkan. Karena tadi pagi Tuhan berkata pada saya, ada satu firman dalam Yoel pasal yang kedua. Dikatakan begini, koyakan hatimu, bukan jubahmu atau bajumu. Kalau kita masih menyimpan sesuatu yang tidak baik, masih menyimpan kepahitan, masih menyimpan kemarahan, masih menyimpan iri hati, maka tanpa kita panggil atau tanpa kita sadari, itu langit tembaga ada di atas kita. Langit langsung berubah menjadi langit tembaga. Dan berkat tidak pernah turun dan kita dapatkan secara maksimal. Maka dari itu, tarian yang akan ditarikan sebentar ini, di akhir dari tarian ini, kita bersama para hamba Tuhan akan mengadakan deklarasi di mana penyakit, baik itu penyakit tubuh, penyakit jiwa, penyakit roh, itu harus keluar, harus tinggalkan hidup kita. Bahkan Indonesia harus clear dari penyakit. Mungkin saudara bertanya, kenapa kok 3, tubuh, jiwa, dan roh? Ya, memang ada saudara penyakitnya itu. Dan kadang-kadang kita tidak sadar, kita punya penyakit itu dan kita istilahnya memberi makan penyakit itu makin besar, makin besar, makin besar. Tapi mari perangi terus. Jangan pernah puas dengan kemenangan pertama. Itu harus terus diperangi dan jangan buka jalan untuk setan buat sarang. Ingat pelajaran burung membuat sarang. Enggak langsung jadi sarang, tapi satu helai daun atau ranting kering, pokoknya terus satu. Akhirnya jadilah sarang. Akhirnya dia beranak, akhirnya dia memelihara anaknya juga sampai besar. Lihat, itu cara kerja setan. Kalau setan datang dalam hidupmu, dalam bentuk yang menakutkan dan langsung di depanmu, saya percaya semua pasti akan menolak. Yang kedua bukan menolak, tapi lari. Karena ketakutan. Tapi setan caranya adalah sedikit demi sedikit seperti membuat sarang seekor burung. Mulai hari ini, ayo bersihkan hati kita. Koyakkan hati kita. Kesembuhan tubuh dari penyakit sudah pasti. Tapi ada yang rohnya juga sakit. Karena apa? Karena dia mengisi hidupnya dengan roh-roh lain. Itu pun harus clear. Harus dibuang. Roh kita tidak pernah bisa kotor. Tapi roh kita bisa ditempeli dengan roh-roh lain. Dan manusia itu akan mempunyai roh yang ribuan, jutaan. Dan itu yang dilihat tetap di dalam pandangan Tuhan. Kotor. Itu yang harus dibersihkan. Jiwa sudah tahu. Di Indonesia dikatakan penyakit sakit jiwa. Itu ada. Dan banyak anak-anak Tuhan tanpa sadar juga seperti itu. Dan itu juga harus ditahirkan, dibersihkan, disembuhkan. Dan ini waktunya. Hujan awal, hujan akhir. Banyak yang nyebut kata haha. Saya pertama kali juga bingung saudara. Pak Agung bilang, kamu bagian haha. Ya ketawa sih haha. Tapi apa maksudnya haha? Oh ternyata hujan awal, hujan akhir saudara. Haha. Oke. Dan saya berdoa supaya hujan awal dan hujan akhir itu terjadi dalam hidup saudara.
Kalau saudara mau tahu seperti apa, bacalah firman Tuhan. Apa yang bisa dilakukan oleh para nabi. Apa yang bisa dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Apa yang bisa dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan. Apa yang bisa dilakukan oleh Yesus. Dengar, ini waktunya. Kita pun bisa untuk melakukannya. Bahkan firman Tuhan bilang, kita bahkan bisa lebih besar. Asal percaya dan hatimu bersih. Tulus hati. Semua lakukan, semua kita perbuat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bukan untuk kesombongan. Bukan untuk harga diri. Tapi semuanya untuk Tuhan. Renungkan dan hujan awal dan akhir itu akan menjadi satu. Dan akan saudara nikmati. Benar-benar mujizat yang dahsyat yang tidak masuk di akal. Itu akan terjadi. Itu akan terjadi. Jangan bilang bahwa itu tidak mungkin. Semuanya mungkin. Imanmu yang menyelamatkan kau. Makanya ini step demi step Tuhan beresi. Hati, sikap hati harus kembali. Ya, saya persilakan para hamba Tuhan turun supaya nanti bisa. Ya. Di dalam tarian ini ada beberapa step. Yang pertama adalah 3 generasi. Ada generasi anak-anak, ada generasi muda, dan ada generasi yang sudah menikah. Saya tidak berani ngomong generasi tua. Saya bilang generasi yang sudah menikah saja. Berarti yang baru menikah tapi pengantin muda, ya udah itu generasi itu. Termasuk. Kenapa? Boleh tua, tapi roh kita harus tetap berkobar-kobar. Amin. Sesudah itu, kita tidak akan pernah bisa masuk atau mendapatkan hujan awal dan hujan akhir secara utuh. Kecuali dengan merendahkan diri, dengan bertobat. Dan kita berkata semua karena anugerah. Semua karena Dia, karena Yesus Kristus. Bukan karena kita mampu, bukan karena kita bisa. Dengar baik-baik, saudara ada di tempat ini, sudah bisa duduk, sudah bisa melihat semuanya, itu anugerah Tuhan. Saya percaya banyak dari antara saudara yang naik pesawat ke sini ya kan? Sampai di tempat ini, ayo ngucap syukur. Ini pesawat satu belum ketemu saudara. Saudara jangan bilang gini, itu biasa pak. Saya naik pesawat tinggal duduk nanti toto sampai. Saya berdoa untuk saudara mengalami sesuatu. Tapi ya tetap selamat. Ya, supaya apa? Supaya bisa ngucap syukur. Jadi kalau yang belum kesempatan atau belum ada diberi kesempatan untuk naik pesawat, ngucap syukur. Karena orang naik pesawat itu butuh iman yang luar biasa. Buktinya mana? Ya buktinya ini, pesawat belum ketemu satu. Enggak pernah bisa kita naik pesawat, terus kita berkata, stop, aku mau turun. Turun kemana? Ya, jadi yang naik pesawat, selamat, ngucap syukur. Yang enggak, atau belum pernah naik pesawat, belum bisa naik pesawat, ngucap syukur juga. Dan semua hidup ini hanya karena anugerah Tuhan. Kuncinya, jangan engkau dan saya memegahkan diri. Ya. Selanjutnya, setelah itu semua, barusan masuk di dalam kita menjadi pasukan Tuhan yang menyiapkan semuanya. Pasukan Tuhan yang berkata, mari siapkan semuanya untuk kita dapatkan maksimal hujan awal dan hujan akhir. Saya berdoa untuk saudara tidak menonton saja, tapi saudara mengaminkan supaya masuk benar-benar sah
pulang dari tempat ini, bahkan tahun depan, engkau hidup di dalam pengurapan hujan awal dan hujan akhir. Dan yang terakhir, di mana para kerub membantu. Para kerub, para malaikat, dikatakan dalam firman, di dalam Ibrani, bahwa malaikat itu diciptakan juga untuk membantu kita. Dan kita mengaktifkan pelayanan malaikat. Dan itu akan membuat semuanya sempurna dan menyenangkan hati Tuhan. Dan yang terakhir, pintu gerbang. Hujan awal, hujan akhir hadir. Dan semuanya kita dengan iman masuk. Saya berkata jemaat tidak usah ikut. Kalau bisa dengan aminkan saja. Ya, nanti pulang lewati saja, ada pintu gerbang di sini, hujan awan, hujan air. Ini tanda profetiknya, saudara. Biarkan hamba Tuhan, Junior, Elisa yang mewakili saudara masuk di pintu hujan awal dan hujan akhir. Dan itu sah adanya. Mari kita sama-sama meresponi dan mengambil sesuatu yang dibagikan oleh Tuhan buat kita.